Halo Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah panduan praktis tentang pengumpulan data yang strategis. Ini adalah keahlian yang fundamental banget dalam tugas kita sehari-hari untuk melayani masyarakat. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, coba kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Setiap keputusan, setiap program, setiap kebijakan yang kita rancang dan jalankan, apakah sudah benar-benar berpijak pada data yang kuat, data yang bisa diandalkan? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari fondasinya, lalu masuk ke perencanaan, cara memilih responden yang tepat, menentukan instrumennya, sentuhan era digital, dan diakhiri dengan gimana cara menerapkan ini semua. Anggap saja ini sebagai panduan langkah demi langkah yang praktis. Baik, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi data untuk kebijakan. Kenapa sih topik ini krusial banget buat kita sebagai ASN? Jawabannya sederhana. Data yang baik itu bukan sekedar tumpukan angka atau laporan. Data itu adalah fondasi. Tanpa fondasi data yang kokoh, kebijakan yang kita bangun itu resikonya rapuh, nggak tepat sasaran, dan pada akhirnya bisa jadi hanya buang-buang anggaran tanpa memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang menurut saya paling kritis, yaitu perencanaan. Anggap saja ini seperti membuat cetak biru atau blueprint sebelum kita membangun sebuah gedung. Gagal merencanakan, ya, sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, di dalam cetak biru kita ini ada 4 komponen utama yang harus kita perhatikan. Pertama, definisikan tujuan kita dengan sangat jelas. Kedua, tentukan dari siapa data akan kita ambil. Ketiga, pilih alat yang paling pas untuk mengambilnya. Dan keempat, tentunya manfaatkan teknologi digital. Nanti kita akan kupas satu persatu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam langkah kedua, memilih responden. Siapa yang akan kita tanya, siapa yang akan kita amati. Disinilah kita perlu paham konsep populasi dan teknik sampling. Pertama-tama kita harus paham apa itu populasi. Gampangnya, populasi adalah keseluruhan target kita. Bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Misalnya, kalau Anda mau membuat program bantuan untuk UMKM, maka populasi Anda adalah seluruh UMKM yang terdaftar di kabupaten tersebut. Tentu saja, mendata seluruh populasi itu seringkali nggak mungkin kan? Waktunya, biayanya, terbatas. Nah, disinilah sampel berperan penting. Sampel itu adalah perwakilan miniatur dari populasi. Poin kuncinya cuma satu, dan ini harga mati. Sampel tersebut harus benar-benar representatif. Kalau tidak, kesimpulan yang kita ambil bisa salah total, dan kebijakan kita pun jadi meleset. Visual ini menggambarkannya dengan sangat baik. Coba lihat, dengan mengambil sebagian kecil yang dipilih dengan cermat, misalnya 10% ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat akurat tentang keseluruhan populasi yang jauh lebih besar. Inilah kekuatan dari sampling yang benar. Efisien, tapi tetap akurat. Oke, kita sudah tahu siapa yang akan ditanya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bertanya atau mengumpulkan informasinya. Mari kita bahas berbagai instrumen atau bisa kita sebut sebagai peralatan di dalam kotak perkakas pengumpulan data kita. Secara umum, ada 3 alat utama yang bisa kita gunakan. Ada survei untuk menjangkau banyak orang dengan cepat. Ada wawancara untuk menggali cerita dan pemahaman yang mendalam. Dan ada observasi untuk melihat langsung kenyataan di lapangan. Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau Anda ingin tahu tingkat kepuasan ribuan warga, ya gunakan survei. Tapi kalau Anda ingin paham betul alasan mendalam kenapa petani butuh irigasi, lakukan wawancara. Dan jika Anda ingin memperbaiki alur pelayanan, datang dan amati langsung prosesnya. Intinya, pilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Tentu saja, kita hidup di era digital. Kotak perkakas kita sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi canggih yang bisa memodernisasi seluruh proses pengumpulan data kita. Perbandingannya jomplang banget kan? Metode manual dengan tumpukan kertas itu udah pasti lambat, mahal, dan rentan sekali sama yang namanya human error saat memasukkan data. Sebaliknya, dengan alat digital, prosesnya jadi super cepat, jauh lebih hemat, dan akurasinya tinggi. Artinya, kita bisa dapat data yang lebih baik, lebih cepat untuk pengambilan keputusan yang lebih sigap. Baik, kita sudah membahas semua komponennya. Sekarang, mari kita rangkum bagaimana Anda bisa mengubah semua rencana ini menjadi aksi nyata di lapangan. Jadi, ada 3 hal yang harus selalu Anda ingat. 1. Jangan pernah lewatkan tahap perencanaan.
2. Jodohkan metode dan instrumen dengan tujuan Anda. Jangan sampai salah alat. Dan 3. Rangkul teknologi. Ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi sudah menjadi keharusan untuk bekerja lebih efisien dan akurat. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah memahami kerangka strategis ini, coba bayangkan, kebijakan inovatif berbasis data apa yang bisa Anda ciptakan untuk memberikan dampak yang lebih besar, yang lebih nyata bagi masyarakat yang Anda layani. Jawabannya ada di tangan Anda.